Halo sedulur pemilih, selamat berjumpa kembali, bertemu kembali di ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Tentu saja tetap di channel YouTube KPU Kabupaten Wonogiri. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Bertugas sebagai host pada kesempatan kali ini, perkenalkan teman-teman semua, sedulur semua. Nama saya Riandaru Bimo Aryo Tejo, biasa dipanggil Bimo ya. Pada kesempatan kali ini podcast akan mengangkat tema tentang badan ad hoc. Oleh karena itu kita akan mengundang narasumber itu dari Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Ibu Agustina Puspadewi. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Bimo. Sehat ya? Apa kabar sedulur pemilih? Semoga sehat selalu dan ceria. Ceria banget Ibu ya. Pak sore-sore padahal ya. Adem tetap ceria ya Bu. Alhamdulillah Alamin. Ya, Ibu menyampaikan disclaimer ya. Pembuatan konten kita kali ini dan seterusnya insya Allah akan terus menerapkan protokol kesehatan gitu ya Bu ya. Kita langsung ke pertanyaan yang selalu bermunculan gini Bu ya. Pemilu serentak tahun 2024 itu sudah launch pada tanggal 14 Juni 2022. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu sudah lari dalam pelaksanaan tahapannya gitu ya Bu ya. Iya. Tahapan yang sudah kita kenal. Nah, kemudian tentu saja yang kita tahu pemilu pemilu dan pemilu besok itu kita akan dibantu, KPU akan dibantu oleh badan ad hoc. Gambaran umum dari badan ad hoc sendiri itu apa ya Bu ya? Ya, terima kasih Mas Bimo. Jadi pengertian dari ad hoc sendiri adalah segala sesuatu yang dibentuk dengan tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Jadi untuk badan ad hoc berarti ya badan ad hoc pemilu ini ya itu berarti dibentuk oleh KPU dengan tujuan untuk membantu KPU melaksanakan tahapan pemilu dan bersifat sementara. Sedangkan badan ad hoc ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu yang disebut dengan badan ad hoc adalah anggota dan sekretariat PPK yang ada di tingkat kecamatan, kemudian anggota dan sekretariat PPS yang ada di tingkat desa atau kelurahan, kemudian ada KPPS, kemudian ada petugas pemutakhiran data pemilih, kemudian juga ada Gastip atau petugas ketertiban yang ada di TPS juga. Kemudian juga ada yang namanya Panitia Pemilihan Luar Negeri. Dan ada KPPS LN, luar negeri juga ya, KPPS LN. Kemudian ada petugas pemutakhiran daftar pemilih yang ada di luar negeri juga. Itu dibentuk oleh KPU. Kemudian badan ad hoc ini nantinya adalah menjadi ujung tombaknya dari KPU karena apa? Karena badan ad hoc ini bersentuhan langsung melayani baik pemilih maupun peserta secara langsung yang ada di bawah begitu langsung Mas. Ke masyarakat berarti ya. Ke masyarakat, iya. Ya. Keren ya Bu ya. Berarti banyak banget komponennya, banyak banget jenisnya. Iya, kita harus mempelajari ya badan ad hoc itu apa ya. Biar yang penasaran jadi tahu, yang enggak tahu jadi tahu beneran gitu. Iya, betul. Nah Bu, dari tadi itu kan ada berbagai macam. Dasarnya sendiri untuk pembentukan itu apa sih Bu? Dasar pembentukannya. Dasarnya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dasar dari pembentukan badan ad hoc ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU itu membentuk badan ad hoc baik di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan dan juga di TPS seperti itu Mas Bimo. Dan juga adanya PKPU terkait dengan tata kerja yang juga mengatur terkait dengan pembentukan badan ad hoc ini. Kemudian biasanya juga ada surat keputusan dari KPU RI seperti itu yang menjadi dasar KPU untuk membentuk badan ad hoc ini. Nanti kan ini Bu,
pasti sedulur pemilih semua tuh pasti akan penasaran. Berapa banyak sih badan ad hoc yang akan direkrut di Kabupaten Wonogiri ini untuk pelaksanaan pemilu kita ini? Ya, banyak sekali Mas, banyak personel yang akan nanti terlibat menjadi penyelenggara ad hoc ini ya, badan ad hoc ini. Di Wonogiri itu kan ada 25 kecamatan. Bu. Kemudian ada 294 desa atau kelurahan. Banyak, Bu. Banyak sekali kan. Tadi kalau yang sudah saya sampaikan PPK itu ada di tingkat kecamatan, dan setiap kecamatan nanti ada 5 anggota PPK dan 3 personil sekretariat. Berarti jadi tiap kecamatan itu kan ada 8 personil. 8 personil di tingkat PPK. Per masing-masing kecamatan akan ada 8 orang, berarti kali 25 kan? Kali 25 itu ada 200 total orang ya. Itu baru yang di tingkat kecamatan. Kemudian yang di tingkat desa atau kelurahan, itu untuk anggota PPS itu kami butuh 3 personil. Kemudian untuk sekretariatnya ada 3 juga Mas Bimo. Nah itu ada 6 ya. Tiap-tiap desa atau kelurahan itu ada 6 personil. Dikali 294. 294. Masya Allah banyak, Bu. Ada 882 personil. Banyak. Hitung bener apa enggak itu Mas Bimo? Saya kalkulatorin nanti tuh, Bu ya nanti. Kita hitung ulang kalkulator deh, Bu. Terus yang petugas pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih itu sesuai dengan jumlah TPS-nya. Kalau kemarin di 2019 itu ada 3.913 TPS, berarti ya kita butuh KPU. Orang butuh sebanyak itu ya, Bu ya. Sebanyak TPS. Sebanyak TPS. Masing-masing TPS ada 1. Kemudian terkait dengan KPPS. KPPS-nya itu setiap TPS itu ada 7 orang KPPS plus 2 petugas ketertiban. Berarti jadi di tingkat TPS itu ada 9 orang personil. Nah, kalau di 2019 kemarin itu kan sejumlah TPS-nya 3.913 TPS kan, dikalikan dengan 9 berarti sudah 35.000 sekian orang kan Mas Bimo. Nah, itu kalau di total kesemuanya keseluruhannya kan sangat-sangat banyak sekali ya untuk badan ad hoc ini. Nah, kemungkinan nanti di 2024 ya yang dibutuhkan oleh KPU kurang lebihnya juga itu. Itu. Kurang lebihnya sesuai dengan jumlah kecamatan, dengan jumlah desa dan jumlah TPS di masa yang lalu ya, Bu ya. Iya. Kalau TPS-nya nanti kami sesuaikan dengan daftar pemilih yang sudah kami data pada waktu berjalan ini nanti. Oh iya. Jadi sesuai dengan tahapannya ya, Bu ya. Lebihnya ya sebanyak itu Mas Bimo. Terus ini, Bu, untuk ini yang sedulur pemilih semua itu yang bisa berdaftar sebagai anggota badan ad hoc itu siapa aja sih, Bu? Ya, semuanya itu bisa berpartisipasi. Untuk masyarakat itu semua bisa mendaftar, Bu? Berpartisipasi ya, tapi ada tapinya ini Mas Bimo. Tapi ada syarat-syarat khusus berarti ya, Bu ya. Iya, kalau yang mau mendaftar ini harus memenuhi syarat pendaftaran seperti itu. Nah, syarat-syaratnya itu apa? Mungkin sedulur pemilih pengen tahu ya. Ini kami sampaikan beberapa mungkin syarat dari bagaimana apa saja yang perlu dipenuhi dalam mendaftar badan ad hoc ini. Yang pertama itu jelas warga negara Indonesia ya, kemudian berusia 17 tahun. Kemudian 17 tahun dibuktikan dengan KTP. KTP ya, EKTP. Kemudian berdomisili di tempat kerja atau berdomisili misalnya di tingkat PPK, PPS itu berdomisili di tempat setempat ya, berdomisili setempat seperti itu. Kemudian juga harus mempunyai integritas. Nah, harus sehat jasmani rohani. Nah, itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon calon anggota badan ad hoc yang pengen mendaftar badan ad hoc. Ya karena emang proses pemilu kita agak
panjang ya Bu ya. Jadi emang butuh orang-orang yang benar-benar siap untuk melaksanakan. Dan juga ya, harus Bu? Berintegritas. Yang penting itu ya Bu ya. Iya, karena kita akan mengawal demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, membangun demokrasi dari Wonogiri gitu kan seharusnya Bu ya. Betul. Dari Wonogiri untuk Indonesia. Dari Wonogiri untuk Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Terus Ibu, ini kalau tugas tanggung jawabnya dari Badan ad hoc dari PPK, PPS, KPPS ini, mereka tuh dibebani tanggung jawab apa aja sih Bu? Tugas apa aja yang mereka dibebani untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini? Ya, jadi untuk Badan ad hoc ini mempunyai tugas-tugas untuk menjalankan tahapan-tahapan pemilu yang ada di tingkat PPK, di tingkat kecamatan, di tingkat desa atau kelurahan, maupun juga di tingkat TPS. Misalnya, itu membantu KPU, itu melaksanakan sosialisasi, kemudian juga membantu dalam pemutakhiran daftar pemilih, ya. Jadi melakukan coklit, ya, seperti melakukan coklit, ya, pencocokan dan penelitian data pemilih itu. Jadi yang belum masuk ke masyarakat yang belum masuk ke daftar pemilih itu bisa langsung menyampaikan atau memberikan masukan kepada petugas kami yang ada di ad hoc untuk bisa didaftar seperti itu. Kemudian juga membantu rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara dulu, kemudian rekapitulasi juga itu yang ada di tingkat TPS, ya. Angkat KPPS, terus sampai ke atas Bu ya. Dari KPPS, PPS, PPK baru ke KPU sendiri ya Bu ya. Rekapnya itu di tingkat TPS, kemudian PPK, kemudian KPU, kabupaten, dan selanjutnya sampai dengan tingkat pusat seperti itu. Kemudian tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat kabupaten. Seperti itu tugas-tugas dari Badan ad hoc. Nah, tadi kita kan udah ngomong syarat tuh Bu. Udah ngomong tugasnya, udah tugas tanggung jawabnya mereka apa. Sebenarnya nanti Ibu sebagai komisioner KPU Kabupaten Wonogiri itu kan ada proses untuk menyeleksi mereka. Seleksinya tuh apa aja sih Bu? Untuk rekrutmen Badan ad hoc itu ada proses seleksinya apa aja gitu? Ya, untuk proses seleksi ini kami membuka pendaftaran secara terbuka ya Mas Bimo. Jadi bisa untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang maupun juga yang mampu. Ini saya sampaikan juga bahwa teman-teman disabilitas itu bisa untuk ikut mendaftar berpartisipasi sebagai Badan ad hoc. Dibuka seluas-luasnya ya untuk siapa saja ya Bu ya. Selama teman-teman disabilitas ini mampu dan sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi sudah memenuhi persyaratannya dan mampu ya, untuk melaksanakan itu bisa ikut mendaftar. Kemudian dalam perekrutan ini yang kami lakukan yang dilakukan KPU adalah membuka pengumuman. Kami umumkan dulu bahwa kami akan ada perekrutan Badan ad hoc. Ya. Kemudian kami melakukan penerimaan administrasi, kemudian berkas pendaftaran ya Mas Bimo, kemudian kami lakukan seleksi administrasi. Nah, bagi nanti masyarakat atau calon pendaftar ini yang lolos seleksi administrasi, KPU akan melaksanakan yang namanya tes tertulis. Nanti bagi yang lolos seleksi tertulis, kami lanjutkan dengan seleksi wawancara. Nah, setelah seleksi wawancara ini, kemudian kami akan mengumumkan memberikan pengumuman kepada masyarakat siapa-siapa yang lolos di dalam seleksi perekrutan Badan ad hoc ini. Dan kami umumkan itu baik di media sosial, webnya KPU, maupun juga di papan pengumuman dan juga di tempat-tempat strategis. Biasanya kami memberikan pengumuman itu ditempel di kecamatan, di kelurahan yang tersebar di Wonogiri. Pokoknya seperti itu Mas Bimo. Nggak ada yang nggak tahu ya Bu ya di Wonogiri. Siapa yang kami daftar? KPU berupaya untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dan Mas Bimo, masyarakat itu juga
perlu berpartisipasi ya. Ketika KPU itu mengumumkan, itu masyarakat monggo untuk bisa berpartisipasi, memberi tanggapan, memberi masukan kepada KPU terkait dengan badan ad hoc yang sudah lolos seleksi ini tadi. Calon-calonnya, Bu. Iya, calon-calonnya itu bisa memberikan masukan, masyarakat bisa memberikan masukan kepada KPU. Misalnya apabila ada ditemukan, masyarakat menemukan ada calon badan ad hoc ini yang mungkin masih terdaftar sebagai anggota partai politik. Misalnya seperti itu. Ya karena harus netral ya, Bu. Integritasnya itu ya, Bu ya. Di situ kan di persyaratan juga ada, Mas Bimo, itu bahwa tidak terlibat menjadi anggota partai politik atau tim kampanye. Itu juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, makanya masyarakat bisa memberikan masukan atau tanggapan kepada KPU terkait dengan nama-nama calon badan ad hoc yang sudah diumumkan oleh KPU, sehingga nanti KPU melaksanakan yang namanya klarifikasi terhadap calon tersebut tadi yang menjadi masukan atau tanggapan dari masyarakat. Masyarakat umum yang memang belum berkesempatan untuk mendaftar untuk mencalonkan diri berpartisipasi menjadi badan ad hoc, itu tetap bisa berpartisipasi dengan cara mengawasi calon-calon badan ad hoc itu ya tadi seperti tadi caranya Ibu ya. Memberikan masukan ataupun tanggapan. Nah, setelah adanya pengumuman itu, kemudian KPU akan melaksanakan pelantikan bagi badan ad hoc yang biasanya akan kami lanjutkan dengan pembekalan. Itu tahap terakhir dari pembentukan badan ad hoc. Ini untuk bagi PPK dan PPS. Seperti itu, Mas Bimo. Jadi benar-benar kita akan laksanakan sholat dengan baik ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Terus kemudian kami berupaya sesuai dengan regulasi yang ada. Iya, sesuai dengan regulasi dan instruksi dari pimpinan juga, Mas Bimo. Harus. Ya masa jalan sendiri, Bu, ya kan nggak boleh kayak gitu. Nah ini, Bu, Ibu kan sudah menjadi komisioner KPU sudah hampir 5 tahun ya, Bu ya. Iya, insya Allah sudah hampir 5 tahun. Itu selama ini menjalankan tugas ini, tantangan yang Ibu pernah hadapi dalam pembentukan badan ad hoc ini apa sih sebenarnya, Bu? Ya, kalau biasanya itu ini, Mas, karena wilayah Wonogiri itu yang luas ya. Tadi sudah disebutkan 25 kecamatan, 294 desa kelurahan. Belum tambah TPS-nya tadi, Bu ya, banyak banget ya. TPS-nya banyak banget. Nah, itu tentunya mesti dengan jumlah kebutuhan personel badan ad hoc yang sekian puluh ribu ya tadi. Kurang lebih 35 ribuan ya. Paling tidak, Bu, 35 ribu. Iya, itu tadi yang untuk yang KPPS-nya belum yang PPK, PPS, PPDP, petugas pemutakhiran daftar pemilih. Itu kan sangat-sangat banyak sekali ya. Jadi itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi kami KPU yang melaksanakan pembentukan badan ad hoc, karena ada beberapa daerah yang minim SDM ya, Mas ya. Jadi SDM di beberapa tempat, khususnya di daerah-daerah terpencil itu perbatasan seperti itu SDM yang potensial ataupun SDM yang mumpuni itu biasanya itu pada merantau, Mas. Kalau di Wonogiri itu banyak yang merantau, jadi kami kesulitannya juga di situ. Nah, selain itu juga terkait dengan masyarakat itu belum tumbuh ya rasa voluntarismenya, kesukarelaannya, keinginannya untuk menjadi penyelenggara ini itu belum tumbuh, mungkin seperti itu. Kemudian juga karena kesibukan kesehariannya, rutinitas pekerjaannya seperti itu kan, itu juga membuat kendala-kendala tersendiri bagi kami. Itu kemudian juga terkait dengan kalau di KPPS ya, itu biasanya terkendala dengan masyarakat itu enggan untuk pemenuhan surat keterangan sehat.
Nah, karena mesti harus ngantri kan sekian banyak orang, padahal mereka harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, ini kalau antri kemudian harus memenuhi untuk tidak surat diberikan keterangan waktu khusus sehat. soalnya ya Bu ya. Itu makanya kami perlu berkoordinasi untuk meminta waktu khusus kepada dinas kesehatan seperti itu. Agar mungkin bisa langsung mungkin ya Bu ya. Insya Allah ya. Nggak usah masyarakat yang datang tapi petugas kesehatannya yang datang gitu malah lebih baik ya Bu ya. Nah, ya itu. Kejar bola gitu. Iya. Itu yang kami harapkan. Nah, dengan mungkin sekaligus ini ya Mas ya. Kami sampaikan juga bahwa dengan tantangan-tantangan seperti itu, maka KPU itu membuat Mas solusi-solusi terkait dengan tantangan-tantangan tersebut. Jadi kami sebelum melaksanakan perekrutan badan ad hoc itu juga kami memetakan dulu daerah-daerah mana yang kemungkinan itu minim dengan pendaftar. Jadi kami memetakan dulu. Kemudian setelah kami memetakan, kami akan melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah terkait dengan kendala-kendala kami tersebut. Nah, ketika kami sudah komunikasikan, nanti harapannya kendala-kendala kekurangan SDM tadi bisa minimal ya, terminimalisir ya, bisa terpenuhi sesuai dengan kuota yang kita harapkan. Tuh, kemudian juga kami melaksanakan koordinasi juga dengan dinas kesehatan dan juga pemerintah daerah ya, dalam pelayanan kesehatan ini, sehingga teman-teman badan ad hoc ini diberikan kemudahan dalam fasilitasi ini. Misalnya diberikan waktu khusus, terjadwal seperti Bu, itu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Mas Bimo tadi, bisa jemput bola ke desa atau bagaimana di puskesmas pembantu kan ada itu di tingkat-tingkat desa. Nah, itu yang kami lakukan untuk mengantisipasi kendala-kendala atau tantangan-tantangan tersebut, Mas Bimo. Kemudian sebelum pelaksanaan tahapan, KPU juga melaksanakan sosialisasi sehingga harapannya bisa menumbuhkan rasa voluntarisme atau kesukarelaan dari masyarakat untuk mau berpartisipasi, khususnya sebagai penyelenggara di tingkat ad hoc itu, Mas Bimo. Saya dengar ini kan kayaknya sedih gitu Bu ya. Kok untuk berdemokrasi kan keinginannya kan membangun keinginan berdemokrasi, membantu penyelenggaraan demokrasi ini kan di beberapa daerah seperti kata tadi Ibu mungkin ada yang masih minim ya Bu ya keinginannya itu. Nah, untuk mungkin untuk menambah keinginan, pertanyaan terakhir dari saya sih untuk bisa menimbulkan sedikit keinginan itu Bu. Keuntungannya menjadi badan ad hoc itu apa sih Bu? Banyak sekali Mas Bimo keuntungannya. Jadi kalau mau menjadi penyelenggara ad hoc itu seperti saya sendiri ya, pengalaman cerita saya sendiri. Saya sendiri bermula dari penyelenggara di tingkat ad hoc. Jadi ketika kita mempunyai pengalaman kepemiluan itu kita bisa juga dari tingkat ad hoc nanti bisa ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, misalnya kita tadinya jadi KPPS, bisa nanti naik ke jadi PPS, bisa PPK, bisa kemudian KPU seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa membuat motivasi masyarakat ya. Selain itu juga pengabdian pada bangsa dan negara. Oh, jelas Bu, harus itu. Iya. Selain itu juga bisa menjadi itu sebuah ibadah ya. Amin. Ibadah itu nanti jadi mendapatkan pahala ya. Insya Allah itu jalan menuju surganya itu membangun demokrasi Bu ya. Tadi kalau kita naik dari KPPS menjadi PPS kemudian PPK dan kemudian menjadi KPU itu ada itu di ranah dunia gitu. Maksudnya di lingkup dunia. Itu karirnya itu dimulai dari bawah kemudian sampai tingkat KPU, siapa tahu nanti bisa jadi KPU RI juga bisa. Jadi presiden sekalian bisa loh Bu. Udah pengalaman pemilu kan ya. Siapa tahu ya gitu. Kan nasib. Kemudian kalau kita melalui ibadah ya, itu tadi kan sebagai ibadah kita ya,
itu kan kita dapat pahala. Itu untuk bekal kita di akhirat. Itu yang paling penting itu. Nah, itu paling penting. Kemudian juga selain itu masih ada lagi keuntungannya, Bu? Iya, tentunya kami KPU juga menghargai dong dari jerih payah teman-teman yang ada di ad hoc ini, seperti itu. Alhamdulillah. Apa itu Mas Bimo? Apa tuh bentuknya tuh Bu? Harga jerih payahnya tuh Bu? Iya, dihargai juga dong jerih payahnya. Biasanya ya kita ada lah. Apa itu namanya? Ada sesuatu lah ya Bu ya. Iya. Ditunggu aja gitu. Sesuatu gitu lah ya. Enggak, jadi tetap kami ada anggarannya untuk itu Mas Bimo. Iya. Oke. Ada ininya lah Bu ya. Ada ya ininya untuk lah ya Bu. Keringat ya, untuk cucuran keringat dari teman-teman ad hoc ini tetap ada, dan ini nanti di pemilu 2024 ini juga sudah diumumkan oleh KPU RI ya. Oh ya? Iya, ada di press release ya itu, bahwa honor dari badan ad hoc ini kan juga nanti insya Allah naik kan, seperti itu. Iya. Jadi bisa dibuka di channel YouTube KPU RI. Iya. Promosi juga Bu ya. Iya, bagi teman-teman. Promosi sana. Iya, bagi sedulur pemilih yang penasaran bisa dilihat di channel YouTube KPU RI. Peningkatannya dibanding dengan tahun 2019-2020 kemarin. Iya. Begitu Mas Bimo. Untuk terakhir bener, itu ada pesan-pesan khusus nggak buat calon yang ingin mendaftar dengan calon anggota badan ad hoc sendiri, nanti calon sekretariat badan ad hoc sendiri, ada pesan-pesan khusus nggak? Ya, mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat ya, untuk masyarakat yang merasa sudah memenuhi syarat ataupun mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang pemilu. Saya mengajak nih masyarakat, mari persiapkan diri untuk menyongsong pemilu 2024 untuk menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc, baik PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan juga pemerintah daerah bisa mempersiapkan personil-personilnya untuk sekretariat badan ad hoc. Karena ini adalah pengabdian bangsa, mari kita bersama-sama menyongsong pemilu ini, ikut berpartisipasi di pemilu 2024 ini, tentunya agar demokrasi tetap selalu bisa kita kawal bersama demi tegaknya bangsa dan negara. Amin. Mari Amin, ya Rabbal Alamin. Tetap masyarakat kami dorong untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena menjadi penyelenggara pemilu ini sangat asik, dan tentunya tadi sudah saya sampaikan juga ya Mas ya, itu 3 keuntungan tadi ya Bu. Keuntungannya bisa dicapai oleh teman-teman badan ad hoc ini nanti. Mungkin itu Mas Bimo dari saya. Terima kasih banyak terima Ibu. kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bu. saya. Kalau nggak kayak gini nggak ngobrol kita soalnya Bu. Iya. Untuk ngobrol nyari waktunya susah, waktunya ternyata pakai dibuat podcast baru bisa nih ngobrolnya kayak gini, diskusi lah gitu. Iya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa bertemu lagi di podcast. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau saya dipakai lagi loh Bu. Kalau jelek saya nggak dipakai lagi soalnya nanti. Bagus. Ya, terima kasih Bu Agustina Puspadewi atas kehadirannya sebagai narasumber di podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Teman pemilih, sedulur pemilih semua, sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Kamera mana? Kamera sana. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di tombol warna merah ada putihnya.